Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridhaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Qadar beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang hadir bersama kita malam ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Qadar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita tutup kegiatan kita dengan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu isya, kita coba bahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita awali malam kita dengan doa menyambut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, jadi doa iftitahku kan banyak. Seperti yang kita sampaikan di awal, doa iftitah itu lebih kurang 2 balih macam, Pak. Lebih kurang 2 balih macam. Banyak doa iftitah itu kiranya. Nah, ada yang wajah tu, ada yang Allahumma ba'id, dan banyak lagi. Allahu Akbar, bahkan ada yang menyatukan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, disambung lagi dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu 2 doa iftitah tuh Bapak Ibu. Itu 2 doa iftitah. Nah, jadi bagi kalau Allahumma ba'id biasanya lagi baca cie. Yang Allahu Akbar kabira sambung dengan wajjahtu. Boleh awak baca 2 doa iftitah sekaligus dalam satu solat, Ustaz? Kalau kita merujuk pendapat Imam An-Nawawi, boleh. Bahkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1. Kata Imam An-Nawawi, Pak. Imam An-Nawawi ini siapa? Imam An-Nawawi itu ulama besar dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yang pensyarah hadis-hadis Imam Muslim. Nah, beliau menulis kitab Al-Adhkar. Dalam Al-Adhkar itu beliau sebutkan disunnahkan, kalau tidak salah di halaman 101, disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1. Nah, barangkali pendapat itulah yang dikutip oleh Muhammad Rifai. Muhammad Rifai yang menulis doa iftitah yang ada di buku ungu itu, Pak Ibu. Buku ungu yang ada gambar 3 orang sholat di mukanya. Tuntunan sholat lengkap. Nah, tuntunan sholat lengkap. Kan di situ ada tuh di halaman 38 itu disatukan tuh, Pak. Disatukan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, disambung dengan, cuman di buku itu ditulis inni wajjahtu. Nah, di situ ditulis inni wajjahtu. Apakah mana yang benarnya, Ustaz? Inni wajjahtu atau wajjahtu? Amun tidak mencap ini yang benar, ini yang salah. Kedua-duanya ada hadisnya, cuman dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus yang berbeda. Yang mau temukan di kasus yang berbeda, Bapak Ibu. Di hadis Muslim 1848 itu tertulis wajjahtu. Itu diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat
Nah, Ali bin Abi Thalib sholat di belakang Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedengaran oleh Ali bin Abi Thalib beliau membaca wajjahtu. Itu satu kasus. Kemudian pernah juga kalau baca bukunya Ustadz Abdul Somad, di situ diceritakan sahabat sholat bersama Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang terlambat, ada satu orang sahabat yang terlambat ikut bergabung sholat, mungkin sedang sasanguk mungkin Bapak Ibu de takaja-kaja tadi itu kan, bacolah tiba di masjid, ikut sholat bersama Nabi, bertakbir Allahu Akbar, baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya itu. Kiranya tadang ada Nabi, bacaan sahabat itu tadang ada Nabi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, ditanya oleh Rasulullah, manil qa'il wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kata sahabat tadi, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, futihat abwabus sama biqiraatik. Dibukakan pintu langit karena bacaanmu itu. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi ketika membaca wajjahtu itu terbuka pintu langit, artinya apa? Turun rahmat, berkah, maghfirah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi ini. Itu loh hebatnya wajjahtu. Itu hebatnya wajjahtu. Nah, tapi yang dibaca oleh sahabat dan dibaca oleh Nabi menurut pengakuan Imam Ali bin Abi Thalib itu, wajjahtu tidak pakai ini di depannya. Nah, lalu bagaimana dengan yang pakai ini? Ternyata ada di riwayat Ibnu Majah. Ada di hadis Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ceritanya berbeda lagi. Ceritanya Nabi menyembelih hewan kurban. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi menyembelih hewan kurban, di golean hewan kurbannya dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian beliau baca bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal qurbanan minni wa min ahli wa min ummati. Dalam riwayat lain disebutkan hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Beliau gorok lehernya, mati hewan kurbannya, beliau mengangkat tangan menghadap ke arah kiblat membaca inni wajjahtu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, iko sunnah yang sering tertinggal bagi orang yang menyembelih hewan kurban. Nah, jadi kalau menyembelih hewan kurban itu ada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Selesai menyembelih hewan kurban itu kita menghadap kiblat membaca inni wajjahtu. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya Bapak Ibu. Itu riwayatnya. Jadi kesimpulannya apa? Yang inni wajjahtu dibaca oleh Nabi selesai menyembelih hewan kurban. Wajjahtu dibaca pula oleh Nabi menurut kesaksian Ali bin Abi Thalib dan dibaca pula oleh oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tanpa penambahan inni wajjahtu. Nah, itu. Nah, itu untuk apanya? Untuk pemakaiannya. Nah, Bapak Ibu, kapan Rasul membaca wajjahtu itu? Allahumma ba'id kemarin disebutkan bahwa Nabi membacanya di saat sholat siang. Saat sholat siang itu hitungannya dari subuh sampai isya dan sholat sunat pengiringnya. Begitu kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Sifat Ibadah Nabi, Ibnu Utsaimin. Jadi kalau sholat siang beliau membaca Allahumma ba'id. Kalau malam baru membaca wajjahtu. Jadi wajjahtu itu Nabi lebih suka membacanya di sholatul lail, fi sholatil lail, dalam sholat malam. Sholat malam itu bila ya qiyamul lail, taraweh, witir, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Pokoknya sholat-sholat yang wak kerajan di malam hari, Nabi lebih suka membaca wajjahtu. Itu pemakaiannya Pak Bu. Itu menurut keterangan Ibnu Utsaimin. Nah, kini apa yang ada di balik wajjahtu itu? Kita terjemahkan dulu wajjahtu. Tulislah supaya agak nampaknya Bapak Ibu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Fataras samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Muat. Wajjahtu. Wajjahtu itu Bapak Ibu dari kata wajaha. Wajaha lalu ditambah tasdid di situ untuk penguat, maka jadilah dia wajjaha. Nah, kalau ketika ditambah tasdid, maka maknanya tentu akan lebih kuat lagi, dan itu bermakna lil musyarakah. Lil musyarakah itu bermakna saling, Pak Bu. Makna saling. Artinya apa? Aku hadapkan wajahku, maka aku juga berharap engkau hadapkan wajahmu kepadaku. Itu maknanya. Kalau wajah saja wajahtu, misalnya wajahtu, aku hadapkan wajahku. Ambo madok ke Bapak Ibu, beko terserah Bapak Ibu mau mauta, mau malengah, mau apa terserah. Nah, itu wajahan namanya tuh. Tapi kalau wajaha, ambo madok ke Bapak Ibu madok kamu, itu wajaha. Itu yang wajaha itu. Artinya apa? Ketika Nabi membaca wajah tu, berarti Nabi menghadapkan wajahnya kepada Allah. Di balik itu ada doa. Apa doanya? Allah juga ada harapan, Allah juga menghadap ke arah orang yang sholat itu. Nah, jadi tidak dilengahkan di Allah, Bapak Ibu. Itu nilainya. Itu yang ada di balik itu. Jadi wajah tu, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Ini kan sudah bisa kita nih. Kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa. Ini kata kuncinya satu lagi. Secara lurus. Hanif. Lurus. Artinya apa? Fokus hanya kepada Allah. Tidak ada tedeng-aling-aling, tidak ada embel-embel yang lainnya. Artinya ketika awak menghadapkan wajah kepada Allah, tidak ada harapan-harapan lain di balik itu. Artinya awak memang fokus, solat awak itu memang hanya untuk Allah. Solat kita memang hanya untuk Allah. Tidak ada mungkin ada harapan dipuji oleh orang lain, ada harapan beko dianggap orang paling soleh oleh orang lain. Tidak. Jadi tidak ada embel-embel di balik itu. Itu yang hanif, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifam muslima, sebagai orang yang menyerahkan diri. Muslim itu orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, total, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Iku acok salahku. Nah, di siku yang acok salahnya, terjebaknya. Nah, wa ma ana minal muslimin atau wa ana minal musyrikin, kan? Itu hati-hati, ma di situ manafi itu Bapak Ibu. Ma nih. Wa ma ini tidak artinya dan tidaklah aku bagian dari orang-orang musyrik. Artinya apa? Tidak ada embel-embel yang lain. Maka di situ tidak ada ria. Ketika orang membaca itu tidak ada ria. Makanya Nabi, Bapak Ibu, kenapa beliau lebih suka membaca di malam hari? Karena peluang untuk ria itu sangat tertutup. Dan di saat malam hari itulah kemesraan dengan Allah itu terbangun. Kemesraan dengan Allah terbangun. Ketika kemesraan dengan Allah terbangun, maka rahmat, berkah, maghfirah, ampunan sesuai dengan kata Rasulullah tadi, futihat abwaabus sama bi qiraatik itu akan turun. Jadi iko sebenarnya umpan, Pak Bu. Umpan. Paumbu lah itu istilahnya kalau apa. Tapi wak ndak akan melakukan Allah sebagai anak kecil, ndak kan? Nah, iko sebenarnya umpan untuk apa? Umpan pemancing rahmat Allah turun. Umpan pemancing rahmat, panjuluk rahmat Allah itu. Panjuluk berkah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Allah itu kan yang paling beliau benci, yang paling Allah benci itu kan syirik. Makanya disampaikan betul oleh Allah,
Dalam surah An-Nisa Allah sampaikan bahwa dosa yang tidak akan pernah diampuni adalah dosa syirik. Dosa syirik. Karena memang apa? Karena memang Allah itu tak mau diduakan. Allah itu tak mau diduakan. Jadi kalau memang awak menyembah Allah, ya udah Allah saja. Jangan ada embel-embel yang lain. Kalau minta pertolongan, permohonan kepada Allah, udah fokus saja kepada Allah. Jangan minta ke yang lain. Kalau ya bentuk anda percaya ke Allah lah hijau kan. Kadang-kadang kan minta ke yang lain segala macam kan. Minta ke kuburan, minta ke iko. Dulu Bapak Ibu, maaf. Ya, kesyirikan yang pernah ambo lakukan Pak Ibu. Ambo saksinya. Ya, waktu ambo masih ketek-ketek dulu dibawa ke Gunung Meru. Gunung Meru itu di tampe monyet banyak tuh Pak. Di Teluk Bayu ya, Bungoy. Di atas itu kan ada kuburan tua tuh. Naik ke atas itu ada janjang banyak, itu di atas ada kuburan tua, ada nenek-nenek menjago di situ tuh. Nenek-nenek di bawah itu ada lubang itu, ada pondoknya tuh. Kami dibawa ke situ dulu waktu ketek-ketek tuh Pak Ibu. Bawa ke situ. Untuk ke situ tuh pai mendoa. Mendoa, banyak macamnya tuh. Mendoa di situ. Nah, pernah jo kalau di kampung tuh ada dulu di kampung tuh namanya kuburan Angku Bungkua. Di mejan batu nisan yang di kapalonya tuh berlubang. Jadi mendoa di situ tuh, sudah mendoa orang gaeko meninggal receh di dalam lubang tuh. Meninggal receh tuh Pak Ibu, piti 100 rupiah, 50 rupiah, 5 sen, itu ditinggal di situ. Sudah itu pulang, jarak beko agak 50 meter, 100 meter, dikeciannya ke kami, amak tadi meninggal piti di situ. Kalau ni ambil lah, nyuruh lo awak ambil ke situ, lihat kan. Kan ada sih kerajo namanya tuh. Itu. Apalah untungnya bentuk itu kan. Tapi alhamdulillah sejak ambo diman lah ndak ada itu tuh ledo. Nah, sekarang sudah ndak ada lagi. Entah nenek itu entah masih hidup ndak tahu mau ledo. Itu tuh kasusnya sekitar tahun 90-an. Akhir-akhir 80-an, awal-awal 90-an. Nah itu. Luar biasa Pak Ibu. Luar biasa. Jadi kalau memang kalau meminta kepada Allah, maka harus lewat yang lain. Pakai apa segala macam kan. Ini kalau yang masih banyak itu kan pakai kumayan. Pakai kumayan Pak. Masih ada awak yang pakai kumayan berdoa? Masih Pak? Apa gunanya tuh Pak? Kamu nak tahu doh, kamu dah lo berani menyalahkan doh, cuman kamu berpikir kok halah gunanya kumayan kok kuat kan? Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab aja lah yang itu. Yang jelas Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Kalau memang kita menghadapkan wajah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka udah fokus, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kalimat yang kedua kan kita tegaskan lagi tuh. Di kalimat kedua kita tegaskan lagi. Ikulah kan Pak Ibu? Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, hanifah, secara hanif, lurus, muslimah, sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Di dalam solat awak berikrar bahwa kita bukan orang musyrik, seharusnya di luar solat itu tidak terjadi lagi.